Pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan sangat penting, terutama bagi negara agraris seperti Indonesia. Lahan pertanian yang luas, sumber daya alam yang melimpah, serta sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani, membuat sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun perekonomian di Indonesia, baik perekonomian nasional maupun perekonomian daerah. Sektor pertanian berfungsi sebagai penyedia bahan pangan untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat agar tetap mencukupi. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan pokok akan bahan pangan juga semakin meningkat. Namun, permasalahan alih fungsi lahan pertanian yang mengancam ketahanan pangan nasional menyebabkan semakin berkurangnya lahan pertanian yang mempengaruhi produktivitas pangan menjadi semakin menurun. Selain itu, alih fungsi lahan juga mampu menyebabkan degradasi agroekosistem yang berdampak pada meningkatnya pemanasan global. Mengacu pada data BPS tahun 2010, menunjukkan fakta saat itu, lahan pertanian Indonesia diperkirakan hanya seluas 9,3 juta hektar, dengan jumlah penduduk 237,6 juta jiwa. Setelah 10 tahun kemudian, pada tahun 2020, berdasarkan perhitungan ulang tahun 2019, pemerintah mencatat hanya tinggal 7,5 juta hektar saja, dengan jumlah penduduk saat itu yang meningkat menjadi 276,6 juta jiwa, yang berarti semakin meningkatnya kebutuhan pangan yang harus dipenuhi. Lalu, upaya apa yang harus dilakukan untuk mengatasi alih fungsi lahan dalam menjaga kestabilan pangan masyarakat? Sebenarnya, pemerintah telah membuat undang-undang dan berbagai peraturan, namun semuanya dirasa kurang efektif dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian dan belum berjalan secara optimal seperti yang diharapkan. Ditambah lagi, semakin majunya perkembangan serta meningkatnya laju pembangunan yang tidak bisa dihindari. Untuk itu, menjaga ketahanan pangan masyarakat dibutuhkan strategi yang efektif. Kita juga harus membangun ketahanan pangan berdasarkan kemandirian dan berkelanjutan. Maka diperlukan juga partisipasi masyarakat untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangannya secara mandiri. Dengan pemanfaatan kondisi lahan yang terbatas, hidroponik bisa menjadi salah satu solusi alternatif sebagai sarana partisipasi masyarakat untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangannya, bahkan menambah pendapatan sehingga bisa berkelanjutan. Hidroponik bisa menjadi sarana pertanian yang berkelanjutan dalam memproduksi bahan pangan dan tetap menjaga kelestarian lingkungan, sehingga tidak petani saja yang berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan, tetapi masyarakat lain juga bisa ikut menjaga ketahanan pangan dan menuju ekonomi yang efisien. Dengan menerapkan sistem pertanian hidroponik sekaligus sebagai wujud memproduksi bahan pangan yang bertanggung jawab serta berkelanjutan. Oleh karena itu, kami, perwakilan mahasiswa Universitas Brawijaya, memiliki gagasan inovasi baru dengan tim yang terdiri dari ketua tim yaitu Dava Nerissa Febrian dengan anggota Kholifatunisa dan Yonia Eka Nurlintang. Gagasan inovasi tersebut ialah Hydrorection, aplikasi yang akan membantu memberikan edukasi tentang penanaman bahan pangan menggunakan sistem hidroponik. Gagasan inovasi Hydrorection sangat mendukung rencana Sustainable Development Goals yang menitik beratkan pada poin kedua, tanpa kelaparan, poin ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dan poin ke-15, yaitu ekosistem daratan. Hydrorection adalah aplikasi yang akan membantu masyarakat yang ingin memulai menerapkan pengelolaan pertanian menggunakan sistem hidroponik dengan beberapa fitur yang memberikan edukasi dan informasi serta memberikan panduan dari tahapan-tahapan yang dibutuhkan selama mengelola pertanian hidroponik. Di era yang semakin canggih, aplikasi Hydrorection sangat tepat untuk digunakan karena mampu mempermudah masyarakat untuk mencari informasi, bahan-bahan hidroponik, dan hasil panen yang dibutuhkan menjadi lebih mudah dan cepat. Fitur yang tersedia pada aplikasi Hydrorection yaitu fitur artikel, fitur video, fitur reminder, dan fitur marketplace. Dalam fitur artikel, pengguna bisa menemukan sumber bacaan yang akan membantu dalam memahami dan mengenal berbagai topik
yang berkaitan dengan sistem pertanian hidroponik. Pada fitur video akan disediakan video-video yang berisikan panduan dalam memulai penanaman hingga pasca panen yang akan membantu memperjelas dan mempermudah penggunaan aplikasi untuk menerapkan secara langsung. Kemudian pada fitur reminder akan membantu pengguna aplikasi untuk mengingatkan tentang tahap-tahap perawatan rutin yang harus diberikan pada tanaman hidroponik. Selanjutnya yaitu fitur marketplace. Pengguna bisa memasarkan semua hasil produk hidroponik mereka secara online. Selain itu, dalam fitur marketplace, pengguna juga bisa mencari dan membeli produk hasil panen yang mereka butuhkan secara mudah, cepat, dan efisien melalui aplikasi iDirection. Tidak hanya hasil panen saja yang tersedia dalam fitur marketplace, pengguna aplikasi juga bisa menemukan bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan seperti benih, pupuk, media tanam, dan lain-lain. Dengan adanya iDirection, kita bimbing para petani dan masyarakat dalam mewujudkan pertanian yang berkelanjutan dengan sistem hidroponik, serta kita tingkatkan perekonomian nasional dengan tetap menjaga ekosistem pertanian agar pertanian Indonesia semakin maju dan semakin berkelanjutan ke depannya.